Sejarah awal mula konsep stealth wealth atau berpura-pura miskin. Konsep stealth wealth atau kekayaan tersembunyi mengacu pada gaya hidup di mana individu atau keluarga kaya memilih untuk tidak menunjukkan kekayaan mereka secara mencolok. Sebaliknya, mereka hidup dengan cara yang sederhana dan tidak mencolok sehingga kekayaan mereka tidak mudah diketahui oleh orang lain. Berikut adalah sejarah dan perkembangan dari konsep ini. Asal-usul dan perkembangan awal. Konsep stealth wealth tidak memiliki titik awal yang pasti, tetapi prinsip-prinsipnya bisa dilacak kembali ke budaya dan praktik masyarakat tertentu yang menghargai kerendahan hati dan kesederhanaan. Di banyak budaya tradisional, pamer kekayaan dianggap tidak sopan dan bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh budaya Timur. Pengaruh budaya Timur terhadap konsep stealth wealth atau kekayaan tersembunyi sangat signifikan dan mendalam. Budaya Timur mencakup berbagai tradisi dan nilai-nilai yang menekankan kesederhanaan, kerendahan hati, dan harmoni sosial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pengaruh ini. Konfusianisme yang berasal dari ajaran Kongzi di Tiongkok sangat menekankan nilai-nilai moral, etika, dan harmoni sosial. Salah satu ajaran utama Konfusianisme adalah pentingnya hidup sederhana dan tidak mencolok. Konfusianisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, kebijakan, dan kehidupan yang harmonis, bukan dari kemewahan dan kekayaan materi. Yang kedua, pengaruh Taoisme yang juga berasal dari Tiongkok mengajarkan hidup selaras dengan Tao dan menekankan kesederhanaan dan ketidakterikatan pada benda-benda materi. Laozi, pendiri Taoisme, menekankan pentingnya hidup sederhana dan tidak terikat pada kekayaan material karena kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam. Yang ketiga, wabi-sabi dalam budaya Jepang. Wabi-sabi adalah konsep estetika Jepang yang menghargai keindahan dalam kesederhanaan, ketidaksempurnaan, dan kefanaan. Ini adalah filosofi yang menekankan kehidupan yang sederhana, natural, dan tidak mencolok. Orang-orang kaya di Jepang seringkali mengadopsi prinsip-prinsip wabi-sabi dalam gaya hidup mereka, memilih untuk tidak memamerkan kekayaan mereka dan hidup dengan cara yang lebih bersahaja. Yang keempat, Bushido dan Samurai. Budaya samurai di Jepang dengan kode etik Bushido menekankan keberanian, kesetiaan, kehormatan, dan kesederhanaan. Samurai dihormati bukan karena kekayaan materi mereka, tapi karena kebajikan, disiplin, dan dedikasi mereka. Prinsip-prinsip sederhana dan berfokus pada pengembangan diri ini mempengaruhi cara pandang terhadap kekayaan. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha yang tersebar luas di Asia Timur dan Asia Tenggara mengajarkan ketidakterikatan pada harta benda duniawi dan pentingnya hidup sederhana untuk mencapai pencerahan. Ajaran Buddha menekankan bahwa kekayaan materi adalah sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, banyak orang yang mengikuti ajaran Buddha memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana dan tidak mencolok. Yang keenam adalah pengaruh ekonomi dan sosial. Di banyak negara Asia, ada sejarah panjang tentang masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang beragam. Kesederhanaan dan kebersahajaan seringkali dihargai sebagai cara untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari kecemburuan. Orang kaya mungkin memilih untuk tidak menonjolkan kekayaan mereka agar tidak menciptakan kesenjangan sosial yang mencolok. Yang ketujuh, pendidikan dan penghormatan terhadap keluarga. Budaya Timur seringkali menekankan pentingnya pendidikan dan penghormatan terhadap keluarga. Orang kaya mungkin memilih untuk menginvestasikan kekayaan mereka dalam pendidikan dan kesejahteraan keluarga daripada memamerkan kekayaan materi. Ini mencerminkan nilai-nilai menghargai kontribusi jangka panjang terhadap keluarga dan masyarakat. Pengaruh budaya Timur terhadap konsep stealth wealth menunjukkan bagaimana nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan harmoni sosial dapat membentuk cara pandang terhadap kekayaan. Prinsip ini mendorong individu untuk hidup dengan cara yang tidak mencolok dan lebih fokus pada pengembangan diri, kontribusi sosial, dan kedamaian batin. Yang kedua adalah pada era industrialisasi dan kapitalisme. Era industrialisasi dan kapitalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsep stealth wealth atau kekayaan tersembunyi. Periode ini, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, mencakup transformasi besar dalam cara pandang terhadap kekayaan, status sosial, dan gaya hidup. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang era ini dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan konsep stealth wealth. Yang pertama adalah revolusi industri, abad ke-18 hingga abad ke-19. Era transformasi ekonomi.
Revolusi industri mengubah ekonomi agraris dan kerajinan tangan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri dan produksi massal. Ini menciptakan kekayaan besar bagi para pemilik pabrik dan pengusaha. Yang kedua, kelas menengah baru. Munculnya kelas menengah baru terdiri dari para profesional, pedagang, dan pemilik bisnis. Mereka memperoleh kekayaan melalui kerja keras dan inovasi, berbeda dengan aristokrasi tradisional yang biasanya mewarisi kekayaan. Yang ketiga, konsumerisme. Dengan peningkatan produksi barang, muncul pula budaya konsumerisme. Orang mulai membeli barang-barang mewah sebagai simbol status sosial. Namun tidak semua orang kaya memilih untuk memamerkan kekayaan mereka. Yang kedua, kapitalisme dan akumulasi kekayaan. Akumulasi modal. Kapitalisme memungkinkan individu untuk mengakumulasi kekayaan besar melalui investasi dan bisnis. Orang kaya dapat memperluas kekayaan mereka melalui pasar saham, properti, dan berbagai bentuk investasi lainnya. Figur seperti John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, dan JP Morgan menjadi simbol era ini. Beberapa di antara mereka memamerkan kekayaan mereka secara terang-terangan, sementara yang lain memilih untuk hidup lebih sederhana dan berfokus pada filantropi. Yang ketiga, filantropi dan etika kekayaan. Filantropi. Banyak pengusaha kaya di era ini menjadi dermawan besar. Andrew Carnegie misalnya menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membangun perpustakaan dan institusi pendidikan. Dia percaya bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan sosial dan merasa tidak perlu memamerkan kemewahan pribadi. Ada juga kesadaran bahwa pamer kekayaan bisa menciptakan ketegangan sosial dan kecemburuan. Beberapa orang kaya memilih untuk hidup sederhana sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, reaksi terhadap pamer kekayaan. Yang pertama, perlawanan budaya. Seiring dengan peningkatan konsumerisme, muncul juga perlawanan budaya terhadap pamer kekayaan. Gerakan-gerakan seperti gerakan seni dan kerajinan menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kualitas, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu pamer kemewahan. Yang kedua, kesederhanaan dalam kehidupan pribadi. Beberapa individu kaya memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan tidak mencolok. Mereka mungkin tinggal di rumah yang nyaman tapi tidak mewah, memakai pakaian yang biasa, dan menjaga gaya hidup yang sederhana. Yang pertama adalah keamanan pribadi. Pamer kekayaan pribadi bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan, seperti pencurian dan penculikan. Oleh karena itu, beberapa orang kaya memilih untuk menyembunyikan kekayaan mereka demi keamanan pribadi dan keluarga. Yang kedua adalah privasi. Era ini juga melihat peningkatan nilai terhadap privasi. Orang mulai menghargai kehidupan pribadi yang tenang dan bebas dari sorotan publik, yang mendorong mereka untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana dan tidak mencolok. Pengaruh yang keenam adalah literatur dan filosofi. Yang pertama, pengaruh sastra. Karya-karya sastra dari era ini seringkali mencerminkan ketegangan antara kekayaan dan kesederhanaan. Novel-novel seperti Great Expectations, karya Charles Dickens, mengeksplorasi tema-tema tentang kekayaan, ambisi, dan moralitas. Filosofi hidup, beberapa filsuf dan penulis mempromosikan gagasan hidup sederhana dan tidak terikat pada kekayaan materi. Henry David Thoreau dalam bukunya Walden menekankan pentingnya hidup sederhana dan selaras dengan alam. Secara keseluruhan, era industrialisasi dan kapitalisme membawa perubahan besar dalam cara pandangan terhadap kekayaan dan status sosial. Meskipun banyak orang kaya yang memamerkan kekayaan mereka, ada juga yang memilih untuk hidup sederhana dan tidak mencolok. Konsep style wealth muncul sebagai reaksi terhadap ketegangan sosial, keamanan pribadi, dan nilai-nilai moral yang menghargai kesederhanaan dan kerendahan hati. Pengaruh yang paling besar yang ketiga adalah periode pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di Amerika misalnya, ekonomi berkembang pesat dengan meningkatnya produksi industri, inovasi teknologi, dan konsumsi domestik. Dengan peningkatan ekonomi, banyak orang yang naik ke kelas menengah. Ini menyebabkan peningkatan standar hidup dan konsumsi barang mewah. Namun, ada juga pergeseran budaya yang mendorong nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua, budaya konsumerisme dan reaksi baliknya. Tahun 1950-an dan 1960-an melihat munculnya budaya konsumerisme di banyak negara barat. Televisi dan media massa mempromosikan gaya hidup mewah dan konsumsi barang-barang baru, mobil baru, rumah besar, dan peralatan rumah tangga modern menjadi simbol statusnya. Lalu pada akhir 1960-an dan 1970-an muncul gerakan kontra budaya
yang menolak nilai-nilai materialisme dan konsumerisme. Gerakan ini termasuk gerakan hippie, menekankan kesederhanaan, kembali ke alam, dan hidup harmonis dengan lingkungan. Yang ketiga adalah filantropi dan kesadaran sosial. Banyak orang kaya mulai mengalihkan fokus mereka ke filantropi dan kontribusi sosial. Contoh terkenal adalah Bill dan Melinda Gates. Meskipun memiliki kekayaan besar, memilih untuk menjalankan yayasan amal yang berfokus pada isu-isu global seperti kesehatan dan pendidikan. Perusahaan besar mulai mengadopsi praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang mendorong penggunaan kekayaan untuk kebaikan sosial.